Selamat datang di channel ini. Zhuangzi 3.0, lompatan besar dalam perlombaan komputasi kuantum. Perlombaan komputasi kuantum baru saja mencapai pergeseran seismik dengan peluncuran Zhuangzi 3.0 oleh Tiongkok. Prosesor kuantum superkonduktor 105 qubit ini bukan hanya lebih cepat, tetapi juga menunjukkan pencapaian luar biasa. Dalam kebocoran terbaru, Zhuangzi 3.0 berhasil memecahkan masalah komputasi dalam hitungan detik, sesuatu yang akan membutuhkan superkomputer terkuat di dunia hingga 6,4 miliar tahun untuk menyelesaikannya. Ini bukan sekadar kemajuan, ini adalah batas baru dalam komputasi kuantum. Bahkan, Zhuangzi 3.0 mengungguli prosesor kuantum Sycamore milik Google hingga 1 juta kali lipat. Tetapi apa yang membuatnya begitu istimewa? Bagaimana para peneliti Tiongkok mencapai pencapaian ini? Dan apa artinya bagi masa depan komputasi? Mari kita telaah terobosan kuantum ini dan dampaknya di dunia nyata. Keunggulan Zhuangzi 3.0 dalam supremasi kuantum. Zhuangzi 3.0 bukan sekadar prosesor kuantum lain, ini adalah lompatan besar dalam perlombaan global menuju supremasi kuantum. Google sempat menjadi pusat perhatian pada 2019 dengan Sycamore, prosesor kuantum 67 qubit yang berhasil menyelesaikan tugas dalam 200 detik, padahal superkomputer klasik membutuhkan 10.000 tahun untuk tugas yang sama. Kini, Zhuangzi 3.0 menghancurkan rekor tersebut, menunjukkan keunggulan 6 kali lipat lebih besar dibanding tolok ukur terbaru Google. Spesifikasi dan teknologi canggih. Apa yang membuat Zhuangzi 3.0 begitu luar biasa? Arsitektur superkonduktor mutakhir. Memiliki 105 qubit superkonduktor, tersusun dalam kisi 15-7. Dihubungkan oleh 182 kopler untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Optimalisasi qubit yang luar biasa. Tim Tiongkok mengoptimalkan 83 qubit dalam eksperimen mereka. Memastikan stabilitas tinggi dan mengurangi kesalahan. Kecepatan dan ketepatan tak tertandingi. Mampu melakukan pengambilan sampel sirkuit acak, benchmark tugas komputasi kuantum yang sangat kompleks. Fidelity atau ketepatan sistem yang mengejutkan yaitu kesetiaan gerbang 1 qubit 99,9%. Kesetiaan gerbang 2 qubit 99,62%. Hasilnya? Operasi kuantum dengan presisi luar biasa, mengurangi tingkat kesalahan yang selama ini menjadi tantangan utama komputasi kuantum. Bagaimana Zhuangzi 3.0 mengalahkan Google dan IBM? Google baru-baru ini meluncurkan chip Willow pada akhir 2024 yang juga memiliki 105 qubit. Namun, dalam uji pembandingan, Zhuangzi 3.0 menunjukkan performa komputasi yang lebih unggul. Faktor penting dalam pencapaian ini adalah pengendalian tingkat kesalahan. Keadaan kuantum sangat rapuh dan rentan terhadap dekoherensi, di mana informasi hilang akibat gangguan lingkungan. Tim peneliti Tiongkok mengatasi tantangan ini dengan inovasi rekayasa berikut. Material baru, menggunakan tantalum dan aluminium. Teknologi flip chip bonding, membantu memperpanjang waktu koherensi, memungkinkan prosesor mempertahankan keadaan kuantum lebih lama untuk menyelesaikan kalkulasi rumit. Ini bukan sekadar kemenangan sekali waktu, tetapi sebuah lompatan besar yang memperlebar kesenjangan antara komputasi klasik dan kuantum. Sementara Google, Sycamore Willow, IBM, Osprey, dan proyek kuantum barat lainnya masih berusaha menyempurnakan arsitektur mereka, Zhuangzi 3.0 telah menetapkan standar baru. Ambisi besar Tiongkok dalam komputasi kuantum. Tiongkok tidak hanya sekadar mengejar, tetapi kini memimpin dalam perlombaan kuantum. Pemerintahnya telah berkomitmen miliaran dolar untuk penelitian kuantum, dengan target utama membangun dominasi dalam komputasi kuantum, menciptakan komunikasi kuantum yang aman, mengembangkan teknologi kriptografi kuantum. Investasi ini membuahkan hasil,
Karena Tiongkok terus menekan batasan teknologi dan menantang pesaing global dengan prosesor kuantum yang semakin canggih. Masa depan komputasi kuantum menuju aplikasi nyata. Zhukongzi 3.0 bukan sekadar langkah tunggal. Ini adalah bagian dari peta jalan kuantum jangka panjang Tiongkok. Sebelumnya, mereka telah mencapai keberhasilan dengan Zhukongzi 2.0, prosesor kuantum generasi sebelumnya. Seri fotonik Zhejiang yang menunjukkan kemajuan besar dalam komputasi kuantum berbasis foton. Jika tahap awal komputasi kuantum bertujuan untuk membuktikan supremasi kuantum atas superkomputer klasik, maka fase berikutnya adalah aplikasi praktis. Teknologi ini akan segera diterapkan di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, AI, ilmu material, kriptografi kuantum. Dengan Zhukongzi 3.0, Tiongkok tidak hanya menetapkan standar baru dalam komputasi kuantum, tetapi juga mempercepat masa depan komputasi yang lebih canggih dan revolusioner. Menuju komputer kuantum yang toleran terhadap kesalahan. Tujuan utama dalam perlombaan komputasi kuantum adalah mengembangkan komputer kuantum yang toleran terhadap kesalahan, sebuah sistem yang mampu memecahkan masalah yang bahkan tidak dapat ditangani oleh superkomputer klasik paling canggih. Salah satu tantangan terbesar dalam bidang ini adalah koreksi kesalahan, aspek penting untuk membuat komputer kuantum dapat diandalkan dalam aplikasi dunia nyata. Persaingan dalam koreksi kesalahan kuantum. Google baru-baru ini mencatat terobosan besar dalam koreksi kesalahan kuantum dengan chip Willow, yang secara signifikan mengurangi tingkat kesalahan logis menggunakan kode permukaan qubit. Namun, Tiongkok tidak tertinggal. Para peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Cina, USTC, juga sedang mengembangkan arsitektur qubit yang dapat mengoreksi kesalahan dan diperkirakan akan mencapai kemajuan serupa dalam waktu dekat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tiongkok memimpin dalam komunikasi kuantum. Selain komputasi kuantum, Tiongkok juga unggul dalam teknologi komunikasi kuantum, sebuah bidang yang berpotensi merevolusi keamanan siber. Negara ini telah membangun jaringan komunikasi kuantum terluas di dunia, yang menggabungkan satelit terenkripsi kuantum, seperti Michius. Jaringan hub kuantum berbasis darat. Kemajuan ini dapat membuat peretasan dan penyadapan data hampir mustahil, yang membawa implikasi geopolitik dan militer yang mendalam. Zhukongzi 3.0, apakah ini awal dari era kuantum? Dengan keberhasilan Zhukongzi 3.0, Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka tidak lagi hanya mengimbangi persaingan, mereka memimpin dan membentuk masa depan komputasi kuantum. Namun, apakah ini berarti kita telah memasuki era kuantum? Belum sepenuhnya. Meskipun prosesor ini menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengujian tolok ukur, ada tantangan praktis yang masih harus diatasi sebelum kita melihat aplikasi komputasi kuantum dalam dunia nyata. Perangkat keras kuantum masih dalam tahap awal. Untuk mencapai komputasi kuantum skala besar yang andal, kita masih perlu mengatasi banyak rintangan teknis. Pengujian saat ini belum mewakili aplikasi dunia nyata. Zhukongzi 3.0 unggul dalam pengambilan sampel sirkuit acak, tetapi pengujian ini bukanlah tugas komputasi praktis. Uji ini hanya bertujuan untuk mengukur seberapa baik prosesor kuantum menangani keadaan kuantum acak, bukan untuk memecahkan masalah nyata. Ya, mengesankan bahwa Zhukongzi 3.0 mampu melampaui superkomputer selama miliaran tahun, tetapi bisakah ia menyelesaikan masalah dunia nyata? Itulah pertanyaan besar yang masih harus dijawab. Tantangan besar, koreksi kesalahan dan stabilitas qubit. Tantangan utama dalam komputasi kuantum adalah menerapkan keunggulan ini ke bidang-bidang seperti kriptografi, penemuan obat, ilmu material. Masalah pada skala ini masih harus diselesaikan. Bahkan dengan Zhukongzi 3.0, komputer kuantum dengan fidelitas tinggi masih sering membuat kesalahan karena sifat qubit yang rumit. Dekoherensi, di mana qubit kehilangan informasi akibat gangguan lingkungan,
tetap menjadi batasan mendasar dalam komputasi kuantum. Ini membatasi kemampuan sistem untuk melakukan komputasi kompleks dalam waktu yang lama dengan andal. Masa depan, perlombaan menuju qubit toleran terhadap kesalahan. Saat ini, Google, IBM, dan Tiongkok semuanya berlomba untuk menyempurnakan qubit yang toleran terhadap kesalahan agar dapat mengatasi tantangan utama ini. Dengan terobosan seperti Zucongzi 3.0, chip Willow, Google, dan proyek kuantum lainnya, kita semakin mendekati masa depan di mana komputer kuantum benar-benar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Namun, jalan masih panjang, dan siapa yang akan mencapai komputer kuantum yang sepenuhnya fungsional terlebih dahulu masih menjadi pertanyaan terbuka dalam revolusi teknologi ini. Masa depan komputasi kuantum, tantangan dan peluang. Pengenalan koreksi kesalahan kode permukaan dalam sistem seperti chip Willow Google menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang ini. Namun, koreksi kesalahan tetap menjadi hambatan utama bagi pengembangan komputasi kuantum skala besar yang praktis. Masa depan komputasi kuantum tidak hanya bergantung pada peningkatan perangkat keras, tetapi juga pada terobosan dalam perangkat lunak dan algoritma. Agar teknologi ini benar-benar bermanfaat, kita membutuhkan koreksi kesalahan kuantum yang lebih efisien, waktu koherensi qubit yang lebih panjang, kasus penggunaan nyata yang dapat membenarkan adopsi teknologi ini secara luas. Para peneliti berharap bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, komputer kuantum akan melampaui tolok ukur seperti pengambilan sampel sirkuit acak dan mulai menyelesaikan masalah dunia nyata dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, logistik, ilmu material, kecerdasan buatan atau AI. Zucongzi 3.0 langkah besar, tapi bukan garis akhir. Zucongzi 3.0 adalah lompatan besar dalam perlombaan komputasi kuantum, tetapi ini bukanlah titik akhir. Revolusi kuantum sedang berlangsung, tetapi kita belum sepenuhnya sampai di sana. Terobosan ini bukan sekedar peningkatan bertahap, ini adalah sinyal peringatan dalam perlombaan kuantum global. Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga mendorong batas-batas keunggulan kuantum. Keberhasilan Zucongzi 3.0 membuktikan bahwa komputasi kuantum bukan lagi sekedar teori, teknologi ini sudah menjadi kenyataan. Siapa yang akan memimpin revolusi kuantum? Dekade berikutnya akan menentukan siapa yang memimpin revolusi teknologi ini. Pertanyaannya, apakah investasi Barat dalam koreksi kesalahan dan arsitektur yang dapat diskalakan akan membuat mereka tetap unggul? Atau akankah strategi penelitian agresif Tiongkok mendorong mereka ke puncak? Satu hal yang pasti, perlombaan kuantum kini menjadi semakin sengit. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.